19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Ini kata-kata ini enggak boleh kita remehkan loh. Ya, yang bicara ini, yang menulis ini Rasul Yohanes, tapi dia dikasih hikmat oleh Allah. Yang memberi peringatan ini Allah, bukannya memberi peringatan ini orang-orang biasa, atau orang pinter, atau sejenis, ya orang yang memiliki kehebatan luar biasa. Tapi yang bicara ini, yang memberitahu ini adalah penciptamu. Dan penciptamu bicara apa? Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kalau berada di kuasa si jahat, berada di kuasa loh ya, kuasa si jahat. Terus kita ini sekarang ada di mana? Kita ini kan ada di dunia toh. Dan dia memberi peringatan seperti ini supaya kita ini apa? Hati-hati, bener gak? Dan kita untuk melawan si jahat ini caranya bagaimana? Dengan apa kita bisa melawan si jahat? Kalau si jahat itu cuman perampok, si jahat itu cuma orang jahat, ya gampang lah kita panggil bodyguard, kita panggil apa untuk bisa melawan mereka. Tapi yang dimaksud si jahat ini siapa? Yang tidak kelihatan, tetapi nyata dia ada, yaitu apa? Iblis. Dia bisa membawa satu dampak yang tidak baik bagi setiap orang, meskipun itu tidak terasa. Dan kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak siap, kalau kita tidak ada takut untuk hal yang seperti ini, dengan kita bersandar kepada siapa dan mencari kekuatannya di mana, ya kita pasti ke bawah tuh. Kita pasti kena, tidak mungkin enggak. Karena yang memberi peringatan ini berlaku bagi siapa? Semua orang, mau orang percaya, mau orang tidak percaya, semua akan menghadapi ini semua. Karena sekarang kita masih ada di dunia. Nah ini enggak disadari. Orang tidak nyadari hal ini sangat bahaya sekali. Orang cuma meremehkan, ya si jahat apa? Oh setan, tidak takut aku sama setan. Ya kembali lagi kalau pengertian setan itu cuma sekedar seperti yang sering kita pelajari dia apa? Di film. Ya seperti kakak saya itu lagi saya ngomong. Kalau saya dulu tidur nggak mau tidur dia suka nakuti saya. Gimana nih setan kamu? Saya takut, saya ambil guling, bantal, terus dia pupuk saya tidur. Ya kalau setannya seperti itu, seperti kakak saya gini ya enggak takut sekarang saya. Tapi kalau setannya yang seperti kemarin, apa setan kemarin enggak goda saya? Apa kemarin setan itu tidak apa ya? Bahasa Jawa ini kalau bahasa Jawa ini bombong itu apa ya? Membombong saya, apa ya? Kayak membesarkan saya. Kamu mau sok kalah sama mereka. Mereka bisa kayak gitu, kamu jauh bisa kayak gitu loh. Kamu itu dulu bane kayak gitu kok. Mereka dulu takut sama kamu kok, sekarang kamu nyekutu. Diem aja lihat orang-orang kayak gitu, kamu cuma ketawa tok. Terus kamu cuma gini-gini tok. Ayo kamu tunjuk no. Mosok kamu kalah. Nggak ngomong kayak gitu dah. Sama saya. Bung, bujumu sekarang tidur gak tahu kok. Jemaatmu udah ada kok. Tertutup kok ini. Mereka semua sama kamu nanti tambah tunduk, gak berani. Saya ngomong, itu ada di dalam hati saya kayak gitu. Dan dia manuver cerdik lagi di hati saya. Cerdiknya kayak apa? Ayo, kamu mikuto sama mereka. Mikuto gitu semua nanti sambil pelan-pelan kamu nginggili. Apanya mengikut yang gili? Mengikut mendem saya lah. Apakah itu dia tidak manuver main seperti itu semua? Hati saya yang dulu yang tidak mau kalah dengan saya ini orang yang paling tidak mau kalah loh. Orang minum 1 cangkir, saya minum 10 cangkir. Sekarang teman-teman saya kayak gitu, saya kayak mereka akhirnya dengan gayanya yang lama-lama seolah-olah sinis sama saya gitu loh. Kayak seolah-olah,
itu sekarang bukan apa-apa. Gini-gini. Kekuatan saya di mana itu? Tanpa Tuhan, saya ini manusia biasa, bener gak? Bisa terbawa enggak? Bisa. Tidak ada manusia gak bisa terbawa itu. Kalau saya tiba-tiba kayak gitu terus mereka kayak gitu, terus tak tinggal pulang, saya jadi aneh. Ya toh? Ya saya biasa aja. Saya diam aja tapi saya gak mengikuti mereka. Saya nyanyi satu lagu. Tidak lebih daripada itu. Ya itu bisa dari mana? Coba kita lihat ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kenapa Anda berada di kuasa si jahat? Kok enggak kata-kata berada di kuasa Allah? Allah yang berkuasa enggak? Allah berkuasa. Tetapi di ayat ini dinyatakan berada di kuasa si jahat. Kita jangan lupa, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, dunia segala sesuatunya Allah kutuki. Iblis dibuang, iblis berkuasa atas si jahat semua. Tetapi semua tetap ada di dalam kuasa Allah. Pembuktian ada dalam kuasa Allah mana? Nanti kita lihat ayat 18 ya. Tapi saya baca 20 dulu. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Nah ini ya. Dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Pengertian kepada kita. Ayat 20 ya. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Mau mengerti seperti ini, tidak bisa kalau kita cuma punya iman, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Nggak bisa. Teman saya semua, itu percaya Yesus Tuhan loh. Ngerti maksudnya? Mereka bukan agama lain loh. Mereka minggu beribadah loh. Tapi tanpa pengetahuan, tanpa kebijakan. Nanti kita sama-sama belajar. Bayang enggak? Semua ngomong, aku anak Tuhan. Doa mereka semua berdoa. Amin, amin mereka. Haleluya, haleluya. Mereka dibaptis. Nama baptisnya keren-keren. Kita di dalam yang benar, di dalam pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Kata-kata kita ada di dalam yang benar itu apa sih? Kita ini sekarang berada di dalam yang benar apa di dalam yang tidak benar? Kita berada di benar. Kenapa kita berada di yang benar? Karena Kristus yang membenarkan kita. Amin. Itu Roma pasal 5. Itu kita mengerti kalau kita ngaku, aku sebagai orang yang telah dibenarkan. Masa aku bisa terbawa di sana lagi? Enggak, aku harus kuat. Amin. Itu ayatnya keluar loh. Hebat enggak itu? Kekuatan Allah itu di sana hebat enggak? Pada waktu kita diserang sama keadaan dan hati nurani kita yang jahat. Yang menyerang kita ini siapa? Setan toh. Setan bekerjanya lewat apa? Lewat diri kita juga. Sama keadaan, bener ya? Bisa membuat kita grogi, bisa membuat kita apa. Tetapi yang lebih luar biasa apa? Hati kita ini loh. Hati kita ini, Paulus ngomong hati nurani kita ini apa? Jahat kalau tanpa pimpinan firman Tuhan. Dia bisa menuntut kita, dia bisa memutarbalikkan fakta, dia bisa membawa kita, menyeret kita kepada hal yang supaya kita jatuh. Bisa itu. Karena hati nurani kita sudah di dalam kuasa dosa pada waktu itu. Tetapi kalau hati nurani kita sudah berada di dalam kebenaran, saya yakin dan percaya dia akan bekerja mulai setelah luar biasa. Di dalam anaknya Yesus Kristus dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Pengertiannya ini yang nomor satu. Jangan cuma kita ngomong, akan tetapi kita tahu. Kita tahu enggak bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Pengertian kata-kata bahwa anak Allah telah datang. Anak Allah telah datang itu tujuannya apa? Anak Allah datang itu untuk siapa? Untuk kita. Dia datang itu dengan apa? Naik pesawat. Dia datang itu
Setelah datang dia lakukan apa? Memberi kita bonus, memberi kita rumah, memberi kita kekuatan, memberi kita rejeki, memberi kita apa? Tidak. Tapi dia datang, dia memberikan hidupnya bagi kita. Dia mati bagi kita. Dia mati di kayu salib untuk kita. Supaya apa? Kita menjadi benar. Ini kalau hadir dalam kehidupan kita, hadir pada waktu kita diserang itu, kita kuat gak? Kita bisa gak terbawa kemuliaan mereka? Nggak bisa, karena kasih itu sudah ada dalam diri kita. Kalau seseorang mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak ada kasih, nol. Yang dimaksud kasih itu apa? Kasih akan dia. Amin. Kasih Allah itu loh, hadir dalam kehidupan kita. Dia telah datang. Anak Allah telah datang. Datang untuk apa? Untuk memberikan hidup supaya aku hidup. Masakah aku sekarang kalau sudah mengaku seperti itu aku mau mati lagi? Nggak bisa. Kita mangkel sama si orang. Bukan masalah cuman pertemuan orang-orang seperti itu. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menjadi satu kekuatan kita. Benar nggak? Mangkel sama siapa? Biasanya mangkel kalau sama tetangga itu gampang ya. Ya apalagi rumah saya tinggi lantai 4. Mangkel sampai tonggo. Nginceng dari atas. Ambil batu kecil sawati gendeng. Kelinting. Kelinting, kelinting. Ya, Ci Bimbing langsung ketawa tuh. Dia suka kayak gitu pasti. Ya, rumah saya paling tinggi di kampung tuh. Ambil batu, kelinting, orangnya kaget. Oh boy, kita di atas kelinting itu. Bukan. Kita paling muarai sama siapa? Sama orang-orang di dekat kita, suami kita, istri kita, anak kita, mantu kita, pegawai kita. Orangnya deket-deket itu. Marah kalau sudah marah itu, kalau Yakobus ngomong apa? Datangnya dosa itu dari mana? Di pikiran kita, kalau kita sudah marah timbul di hati, kan kita rancangkan dan kita upek terus, akhirnya apa? Tentus keluar atau dari mulut atau dari tangan. Kalau dari mulut masih ngomel tok, kamu. Kalau dari tangan, kapok. Tapi kalau nggak sampai seperti itu dari mana? Ingat. Wah, aku gak boleh seperti ini. Kalau kasih dalam diriku, aku harus jadi berkat. Firmannya keluar semua enggak? Marah sama si A, marah si B, mau seperti ini. Firmannya keluar enggak? Keluar. Yesus sudah mati bagiku. Aku bukan dikuasai sama ini lagi, aku harus menjadi berkat dari dia. Aku harus menjadi menangkan dia. Kemarin itu saya diserang banyak. Pertama kali gak mau ikut, kedua gini, ketiga saya gemes rasanya kudu tak keplaki kabeh gitu loh. Cuman ya itu yang keluar. Yang keluar kemarin apa? Satu, Tuhan ingin ngomong sama kamu. Kamu itu jauh lebih bosok dari mereka. Tapi kalau kamu sekarang bisa tenang, bisa ini semua karena aku. Nangis saya. Saya pulang sampai di rumah, enggak tahu Cik Bimbing. Saya masuk kamar mandi, saya nangis. Tuhan, kalau tanpa Engkau hari ini aku jadi apa? Wong arek-arek itu sudah ngajari saya semua kok. Tuhan baik. 21. Anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Berhala ini bukan apa namanya? Patung ya, berhala bukan patung, tetapi sesuatu yang rasanya dibanggakan sama kita, sesuatu yang rasanya diandalkan sama kita. Hati-hati, yang patut diandalkan cuma siapa? Allah, Yesus Kristus. Amin. Kalau kamu mengandalkan segala sesuatu, kekayaanmu, ketenaranmu, kejagoanmu, kehebatanmu, hati-hati kamu. Hancur. Nggak bisa, kita mau melawan kekuatan itu dengan berhala yang ada dalam diri kita. Enggak, aku pendeta, aku enggak boleh kayak gitu. Pendeta. Kependetaanmu itu enggak ada artinya. Yang nomor satu apa? Jangan memberhalakan kependetaanmu, tapi apa? Kasihnya Allah kepada kamu itu loh yang kita pegang. Kalau saya mengandalkan kependetaan saya, pada waktu itu kependetaan saya tak taruh enggak rasanya. Saya sudah ngomong toh, weh santai aja, ojo dia no pendeta. Bener enggak? Dan itu nembak ke saya enggak?
Nembak juga. Oh kan ngomong katanya tidak pendeta, ya santai-santai lah, sekali-sekali lah. Keluar semuanya. Tapi untung yang saya andalkan adalah Kristus. Dalam situasi apapun juga. Di dalam kehidupanmu sehari-hari. Di dalam apapun juga. Tanpa terasa. Ini firman Tuhan ini luar biasa sekali loh. Anakku waspadalah terhadap segala berhala. Segala berhala itu bukan cuman patung-patung seperti itu. Patung-patung yang ada dalam diri kita ini loh. Pada waktu kita menghadapi situasi-situasi yang membawa goncangan dalam kehidupan kita, gak usah mengandalkan kekuatan apapun juga, gak usah mengandalkan kita, gak usah andalkan Tuhan. Maka dia akan bekerja dalam hidupmu. Amin. Kalau mengandalkan kepintaran kita itu juga menjadikan berhala dalam pikiran kita. Gak takut itu aku pintar, aku lebih pintar, lebih bisa, lebih gini. Hancur. Saya sudah pernah jelaskan toh. Yang jadi setan itu siapa sih? Malaikat toh. Malaikat itu jauh lebih cerdik, jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa daripada manusia. Benar gak? Kita mau melawan kekuatannya malaikat itu dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, hancur kamu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu membuat engkau kuat. Tanpa Tuhan, tidak mungkin. Ini loh, kita mengerti ini dulu. Kalau kita tidak ngerti ini dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sekarang. Dalam kehidupan ini berat enggak? Berat. Saya diam-diam dengar cucu saya sakit, masuk rumah sakit. Besok masuk lagi yang satunya. Bingung enggak? Bingung loh, saya bukan enggak bingung. Semua orang lagi bingung, banyak orang sakit lagi. Di mana-mana sakit, rumah sakit penuh lagi katanya. Semua sakit. Ya, luar biasanya coba kita lihat. Mari ayat 18. Kembali ayat 18 dulu. Ini luar biasanya ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa itu memiliki pengertian gini loh. Ini berarti dia bukan hamba dosa. Ya, tidak berbuat dosa itu berarti dia bukan hamba dosa. Kalau hamba dosa itu hidupnya berbuat dosa tok. Tidak berdaya untuk melawan kekuatan dosa, itu hamba dosa. Tapi karena Kristus, kita mampu nggak melawan dosa? Mampu. Artinya seperti gitu ya. Jadi itu berarti bukan hamba dosa lagi dan tidak berdaya terhadap dosa. Kita mampu melawan dosa. Ini dipegang dalam diri kita. Karena hati nurani kita ini jangan suka menina bubukan kita. Aku manusia biasa. Si ngomong kamu manusia luar biasa sopo. Cerdik enggak? Iblis itu mainnya cerdik luar biasa loh. Rasanya kayak baik enggak? Lu aku manusia biasa kok. Kalau aku bisa marah, dicubit ya balas cubit itu biasa. Saya ngomong bukan manusia biasa siapa? Itu kan dia main kata-kata seperti gitu. Apalagi ada lagunya, aku manusia biasa, lagu dangdutan itu mungkin ya. Aku manusia biasa itu. Iya, kamu manusia biasa. Kita manusia biasa, tapi kita sudah tidak di dalam perhambaan dosa. Kita telah lepas dari perhambaan dosa, kita mampu melawan kuasa dosa. Kalau kita manusia biasa yang kita masih di dalam perhambaan dosa, ya kita nggak mampu lawan dosa. Kekuatan kita di mana? Pakai kekuatan kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa, sudahlah, nggak ada kekuatan kita bisa melawan dosa itu. Ini harus kita sadari betul penuh, sehingga hidup kita benar-benar bergantung sama Tuhan. Hidup kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau selama kita masih merasa kita mampu melawan kekuatan dosa itu dengan kekuatan kita, pikiran kita, kecerdikan kita, pasti gak bisa. Yang kedua, orang percaya punya musuh yang aktif. Benar gak? Si jahat itu menguasai seluruh dunia. Ini kita harus sadar. Sudah menjadi orang percaya? Percaya toh? Tetap digoda sama setan enggak? Enggak, aku enggak pernah digoda.
Bisa ngamuk, ngawur-ngawur bisa enggak? Ya itu setan yang main di hatimu. Aku gak pernah digoda setan, aku jalan gak pernah ketok genderuwo, aku jalan gak pernah ketok jalengkung, aku gak pernah ketok wewe gombel. Sampai kapanpun gak pernah ketok kamu. Tapi hatimu sering gak dikuasai oleh yang si jahat. Nah, pertanyaannya seperti itu. Dia aktif, terus dia goda, bukan dikuasai, tapi dia tetap masuk terus. Jamai kamu, garui kamu gitu, ngerti maksudnya? Supaya kamu gatel, ngerti? Keri. Godaan banyak loh kemarin. Ini anggur ini ya, tahun 50 lebih. Harganya kalau uang sekarang ini hampir 40 juta. Inci titik aja. Saya ngomong, enggak. Wis gak popo wong kamu berjamuan ya pakai anggur ini. Ya kamu besok ke gereja aja minum perjamuan anggur saya. Gitu. Tetap seperti itu semuanya. Masalahnya bukan anggurnya. Tapi masalahnya saya sudah tahu, ini enggak betul. Kalau saya tetap lakukan itu berarti saya sudah jatuh. Benar gak? Dan saya harus menang dari hal itu dengan cara bagaimana? Ya kekuatan Tuhan yang hadir dalam hidup saya. Bukan karena saya takut sakit lambung, bukan, enggak. Tapi saya takut sama Tuhan saya. Besok saya ibadah, besok saya mau dekat sama Tuhan. Hari ini saya mengenal Tuhan. Hari ini saya harus ada satu perubahan, ada satu ketekatan. Tuhan ada dalam hidupku. Kalau enggak, setiap hari kita digoda enggak? Sama suami kita, sama saudara kita, digoda enggak? Disakiti enggak? Rasanya kepingin enggak apa? Bisa balas enggak rasanya? Bisa tuh. Apalagi diajari tuh. Disakiti gini, balasan kayak gini. Enggak usah diajari siapa-siapa, yang ngajari siapa? Diri kita sendiri enggak? Kita heran enggak ya? Kita disakiti gini, ya toh? Terus kita mau balas kepada seseorang yang menyakiti kita itu dengan cara yang lebih sakit. Enggak ada yang ngajari, tetapi kita di dalam hati kita bisa ngajari enggak? Padahal kita enggak pernah pengalaman untuk dapat seperti itu loh. Misalkan kita disakiti orang, ditepiling pipi kiri sekali cepok gitu. Tak bualas, tak kuapui. Padahal kita enggak pernah seperti itu toh. Tapi dia bisa ngajari enggak? Disakiti dengan kata-kata ini, tak bualas dengan kata-kata ini. Kita enggak pernah kena kayak gitu, tapi kita bisa seperti itu semua. Heran enggak? Yang tanpa Tuhan kita enggak mampu. Nah, tanpa Tuhan enggak mampu, caranya Tuhan bekerjanya di mana? Nanti kita selidiki ya. Kita semua tahu, kepingin tahu terus senjatanya Tuhan. Dan kita mau mendeteksi diri kita, apakah kita ini benar-benar adalah orang beriman. Hari ini seperti itu loh, karena nyata loh ya. Semua orang ngaku beriman, semua orang ngaku percaya Yesus adalah Tuhan, itu beriman. Tetapi benar-benar iman yang benar apa enggak, itu harus dideteksi. Harus benar-benar kita melihat, betul apa enggak ini ya. Kalau enggak, gawat enggak. Gawatnya di mana? Yang kita hadapi ini loh, setiap hari, setiap saat aktif itu apa? Kekuatan setan kok. Bener-bener, saya bukan takut-takuti. Kalau ngomong kekuatan setan nanti pikirannya sampai rumah, ya sendirian di rumah. Ya, nanti masuk kamar, ada setan. Saya bukan bicara seperti itu. Tapi setan yang ada di sinimu nih loh. Yang bisa kau ciptakan suamimu pun bisa kamu merubah menjadi setan. Bener gak? Kalau kamu marah, bener toh? Siapapun bisa kamu rubah jadi setan kalau kamu marah. Setan ini, terus kita jadi orang sing bener, rasanya kita mau makan dia gitu. Padahal kita hanya jadi setan. Orang percaya punya musuh aktif, tapi kita juga mempunyai penjaga yang setia dan waspada. Amin. Jadi gak perlu takut. Waduh, aku tahu sekarang ya posisinya
bahwa kita ini di dunia ya yang sudah dikuasai oleh kekuatan setan. Saya ini sedang tidak berkhotbah seperti pendeta yang suka ngomong setan-setan itu loh ya. Tapi saya sedang ingin membuktikan bahwa memang kekuatan si jahat itu ada. Kalau cuma Rasul Paulus kan pernah ngomong toh, lawanmu bukan apa? Daging. Kalau lawanmu daging itu enteng ketok mata, tetapi lawanmu itu apa? Penghulu darah itu loh. Yang berkuasa itu yang harus kamu perhatikan. Kalau cuma lawan daging, ini loh, aku lawan ini. Ya dia dikuasai daging, dan daging ini sudah dikuasai oleh kekuatan. Kita harus sadar ya, tidak ada orang itu, sekarang saya kembalikan lagi ke nol ya. Semua manusia itu diciptakan Allah baik adanya enggak? Baik toh. Bisa menjadi tidak baik itu karena siapa? Dosa. Dosa itu yang berkuasa atas dosa itu siapa? Kekuatan siapa? Setan toh. Ya lepas dari segala sesuatu ada di dalam daulat Allah ya. Paham maksud saya? Tetap setan itu kekuatannya di sana. Dan kalau sampai seseorang, suamimu, istrimu, anakmu, mantumu, kesetanan, berarti dia sedang dikuasai oleh siapa? Setan. Lawanmu itu siapa? Mantumu, suamimu, anakmu, cucumu atau siapa? Atau setan? Ya setannya tuh, bener toh? Suamiku ini titi gitu maksudnya, aku kesetanan. Lawannya bingung itu siapa? Setannya itu loh, bukan titinya. Ngerti maksudnya? Nah ini caranya ngadepi ini kayak apa? Waduh heran aku. Bojoku itu loh dijak ngomong kaku, gak iso, gak mau ngerti, gak mau nurut kuwi gini terus sulit dijak ngomong karepe dhewe. Tak jamin pada waktu dia dulu lahir, pada waktu Adam dan Hawa dia pasti baik. Karena dia sudah dikuasai dosa dan ada dosa dalam dirinya dan dia dikuasai oleh kekuatan setan. Terus kamu lawan kekuatan setan dengan apa? Panggil dukun. Ya tambah celaka kamu. Panggil pendeta dukun. Dalam nama Yesus ditengking setannya ditarik keluar supaya pergi. Tengkingan sampai tangannya pedot. Disebul sampai apa? Nafasnya yang nyebul itu habis. Kalau orang itu suamimu misalkan sudah kesetanan, tidak dikasih pengertian tentang firman dan tidak bertobat, tak jamin 3 hari kumat lagi. Atau 1 jam kumat lagi pendetanya keluar, dia marah-marah lagi. Bisa enggak? Yang bisa membawa dia satu dampak, merubah dia itu siapa? Hanya Allah. Allah bekerjanya lewat siapa? Bisa lewat kita, bisa lewat apapun juga. Benar gak? Dan kalau kamu mengerti bahwa hidupmu ini akan Allah pakai untuk sebagai apa? Penolong bagi suamimu. Ya caranya bagaimana kamu melayani dia supaya dia bisa melihat Tuhan. Angel, yang ngomong gampang siapa? Sampai kapan? Ya mungkin sampai mati. Kamu sudah janji setia sehidup semati, bener gak? Gak bisa aku cari orang lain, ya podoh kamu sama-sama dosa. Ini loh hukumnya kasih, ngerti maksudnya? Kasih itu tidak berkesudahan. Layani dia terus. Gak bisa ini orang ini sulit. Minta sama Tuhan, kekuatanmu hanya pada dia. Kamu berdoa, kamu minta kekuatan dia. Dan kamu gak usah takut, itu janji Tuhan. Kita lihat di mana? Di dalam Yohanes pasal 17, ayat 11 sampai 12. Ini janji Tuhan. Kalau kita memang mengaku orang percaya, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti memberi hikmat kepada kita. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tidak ada lagi di dalam dunia itu bukan berarti Tuhan itu tidak menyertai kita. Tetapi secara fisik, ya dia sudah naik ke surga. Tapi kuasanya tetap hadir bagi setiap orang percaya. Kok gak kerasa aku? Kamu naik kerasa ya kamu dibawa ke surga langsung. Kamu gak terasa, memang kamu gak bisa terasa. Tetapi hatimu tahu, imanmu percaya. Tidak melihat tapi kamu percaya bahwa dia hadir dalam engkau. Amin.
Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Ini Tuhan yang ngomong toh. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kata-kata ini seperti apa? Bahwa dia ada selalu bersama dengan kita. 12. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia, Yudas, yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ini luar biasa sekali. Ya, pengertian-pengertian yang seperti ini kalau kita baca sampai ayat 15. Pengertian yang sangat luar biasa sekali. Yang harus kita mengerti dengan baik. Sayangnya satu. Sekarang kita kembalikan lagi. Kekuatan kita di mana? Tuhan toh. Nah, Tuhan bekerjanya melalui apa sekarang di dalam dunia ini? Firman-Nya. Loh, kemarin saya menghadapi situasi seperti gitu bukan saya semedi. Terus ada kekuatan. Atau saya, kayak apa lagi, gak bisa ya. Bingung saya, menghadapi situasi gitu kayak apa? Cuman satu, firman-Nya bekerja dalam diriku. Tapi firman-Nya yang benar. Firman-Nya kalau gak benar, ya cilaka enggak? Cilaka. Sering kita dengar dalam firman Tuhan, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, akan Tuhan berikan kepadamu. Opo you? Aku tidak pernah lihat punya mobil. Tiba-tiba Tuhan kirim mobil. Aku tidak pernah lihat kekasih kayak gini cantik. Tiba-tiba Tuhan kirim. Tidak ada hubungannya. Selama kita masih di dalam kuasa dosa, firman Tuhan itu tidak ada dalam diri kita. Kekuatan firman itu tidak ada dalam diri kita. Tidak pernah terpikirkan dalam diri kita. Tidak ada sedikit pun kebenaran firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, enggak ada. Mereka ngomong ngerti Tuhan, mereka semua orang ngomong ngerti Tuhan. Tapi Tuhan yang bagaimana? Di kitab Roma dijelaskan kok, Tuhan menurut pikiran mereka sendiri. Kalau Tuhan yang benar, bekerja melalui firman-Nya yang benar, itu baru ada kekuatan. Tapi seseorang, tanpa kasih karunia, tidak mungkin bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Tidak mungkin. Mau belajar kayak apapun, nggak bisa. Hanya karya Allah melalui karyanya Roh Kudus memampukan kita bisa mengerti dengan benar. Karena kalau orang itu sudah mengerti dengan benar, dan orang itu pasti menerima kasih karunia, gak mungkin orang itu bisa sampai jatuh tergeletak. Karena firman itu selalu menopang dan mengangkat. Itu pasti. Kita coba lihat ya, apa yang tidak pernah didengar, apa yang pernah saya sampaikan itu di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini apa sih ini? Disediakan oleh Allah ini apa sih? Disediakan ini jangan kita berbicara soal materi, salah. Kalau materi itu anugerah umum. Semua orang yang kerja, semua orang yang pinter, semua cari duit apa, biarpun kamu ateis tetap kamu dapat. Kalau enggak, yang cuman anak Tuhan untuk diberkati, orang komunis itu ateis ya, sekarang melarat semua enggak. Di Cina itu sekarang orangnya kayak apa, tambah kaya-kaya atau enggak punya duit semua.
Bisa buat matahari loh seorang Cina itu, matahari buatan. Bisa makanan yang model apa aja produksinya dia. Itu anugerah umum. Tapi anugerah khusus ini disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di dalam pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini coba kita lihat dari perikop pertama sih, coba saya jelaskan satu-satu dulu biar tambah mantap ini. Mumpung nanti minggu kedua saya tetap khotbah di sini ya, dan paginya saya khotbah di luar, saya kembali langsung khotbah di sini lagi. Dari perikopnya mulai ayat berapa itu? Coba dilihat. Tahu? Berapa ayat berapa yuk? Ini loh, ayat 15 ya. Berapa ini? 8, 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ngerti sih maksudnya ayat 6 sampai 8 ini. Ini berbicara tentang apa? Kalau mereka itu ngerti firman Tuhan dengan benar, gak mungkin ada seorang pun yang berani nyalib Tuhan. Siapa yang berani nyalib Tuhan? Kalau dia tahu Yesus ini benar-benar Tuhan, siapa yang berani nyalib Tuhan? Hah? Yang suruh menyalib Tuhan itu siapa? Ahli Taurat Farisi loh. Ahlinya Taurat. Tapi mereka karena hatinya tidak dibuka, pengetahuan tentang firman-Nya itu salah. Mereka orang yang belajar firman enggak? Orang yang berpengetahuan enggak? Tapi mereka menafsirkan firman-Nya salah enggak? Karena apa mereka bisa seperti itu? Karena tidak menerima anugerah. Tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Pasti toh, siapa sih yang berani sih? Tahu benar-benar, oh ini Allah loh ya, yang besok akan menjadi hakim bagi setiap manusia. Terus dia berani nyalib. Berani bunuh. Nggak berani toh. Dia lakukan itu merasa kayak apa? Malah dia lakukan hal itu merasa apa? Dia benar. Orang ini menghujat Allah, kan seperti itu toh. Kenapa bisa seperti itu? Karena nggak dibuka. Karena belum menerima anugerah. 9. Tetapi seperti ada tertulis, apakah yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Ini dia ngambil dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya mungkin ya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 10. Makin jelas nanti, tidak apa-apa. Kita baca sampai ayat pelan-pelan toh. Habis liburan panjang kok santai ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ini artinya apa? Roh Allah ada dalam diri kita. Yang paling tahu diri Allah itu siapa? Allah sendiri toh. Ya, melalui kuasa Rohnya, Dia memberitahu kepada kita melalui apa? Firman-Nya Dia singkapkan. Sehingga kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan itu dengan benar. Kalau kita bisa mengerti itu dengan benar, berarti kita adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Itu untuk mendeteksi itu. 11.
Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri ada dalam diri. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. 12. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sampai dengan 16. Baca aja enggak apa-apa. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh Allah besar ya. Kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Pengertian yang benar itu maksudnya kayak gitu. Ya, ini tidak ada konteksnya. Apa yang tidak dilihat, apa yang tidak dianu, itu orang punya iman berdoa, tidak dilihat tapi nanti Tuhan kirim. Tidak ada hubungannya, bener gak? Tapi selama ini kok dihubungkan dengan hal yang demikian, saya tidak ngerti itu. Dan orang amini semua. Kesalahan sampai begitu jauhnya, tapi pada waktu dulu kita jadi orang Kristen ngamini itu terus enggak. Ya aku tidak pernah lihat ini tapi aku percaya nanti Tuhan kirim. Kirim apa gitu loh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Paham gak ini? Ayat ini. Kalau kita benar-benar tidak menerima kasih karunia, kalau kita tidak ada dalam kekuatannya, kalau kita tidak ada dalam bimbingannya, kalau kita tidak dalam pimpinan Roh Kudus, gak akan kita mengerti. Hikmat manusia tidak bisa mengerti dengan hal ini dengan baik. Tidak bisa diterima dengan akal manusia. Tetapi hanya melalui kuasanya kita diberi pengertian. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya, saya sampai di sini, saya teruskan sekarang. Tadi kita ngomong semua kita punya iman. Amin. Teman-teman saya juga ngomong punya iman kok. Bener gak? Nah, semua orang ditanyai orang percaya, kamu orang Kristen? Iya. Kamu percaya sama Yesus adalah Tuhanmu? Iya. Berarti kita memiliki iman. Tapi di dalam kehidupan ini kita nggak cukup punya iman itu aja. Dan Tuhan nggak mungkin kalau kita masih dikasih kesempatan untuk hidup, nggak mungkin nggak dilengkapi. Kita jangan berandai-andai ngomong si penjahat yang disalibnya Tuhan Yesus. Dia percaya Tuhan saat itu dia masuk ke surga. Amin. Percaya kita. Saya percaya Yesus masuk surga. Amin. Tapi jangan pada waktu kita di dunia cuma berkata seperti itu aja. Di dalam pengertian hati kita, aku percaya Yesus pasti masuk surga. Gak mungkin ya, gak mungkin ya. Saya kasih gambaran sebagai seorang manusia ya. Yang hidup normal maksud saya. Aku pacaran sama Ci Bingbing itu ya. Aku mengasihi Ci Bingbing. Ci Bingbing mana? Oh itu, rumahnya di mana? Simolawang gitu misalkan. Dulu. Ya aku tahu Ci Bingbing, aku seneng beda gitu dok. Terus aku enggak mau tahu Ci Bingbing itu dulu kayak apa. Ci Bingbing itu modelnya kayak apa. Ada sakitnya apa? Enggak mau tahu aku. Ternyata jadi bojoku lepra, kan repot saya. Saya kan harus menyelidiki dia. Saya harus tahu juga kesenangannya dia apa. Kesukaannya dia apa. Dia paling gak suka dengan saya ini bagaimana. Saya gak boleh bagaimana. Namanya mengasihi kan kayak gitu tuh. Semokong-mokongnya saya tahu loh Ci Bingbing itu paling gak seneng kalau saya lakukan apa, saya tahu loh. Saya tetap sedikit-sedikit tuh ngerem gitu, sedikit-sedikit loh ya gak coyake. Sedikit-sedikit saya ngerem, oh dia paling gak suka saya kayak seperti ini. Oh dia gak suka saya seperti ini.
Saya sudah umur segini tuanya 61, kemarin saya habis reuni pulang, itu cepet-cepet pulang, saya takut nanti dia marah kalau saya terlalu lama. Pikiran dia macam-macam tuh. Saya datang rumah, ding, Bing, aku datang Bing, kayak anak kecil gitu. Ya gitu, lega saya. Oh berarti dia tidak marah. Bukan saya nggak takut dia marah loh. Karena saya nggak mau dia marah, karena apa? Saya mengasihi dia. Sekarang kita kalau mengasihi Tuhan kita, aku percaya Yesus itu Tuhan, aku mengasihi dia. Tapi kalau kita tidak tahu, dia itu kali nggak suka dengan model kita kayak apa. Kalau kita lakukan ini dia bisa marah. Kita tidak ngerti kok sifat-sifatnya dia kayak apa, maunya dia kayak apa. Masa itu kasih? Kalau kita mengasihi kan kita harus tahu siapa sih Tuhan ini. Maunya Tuhan ini apa sih? Tuhan ini modelnya kayak apa sih? Kan kayak gitu tuh. Dia paling gak seneng kalau aku lakukan apa sih? Dia paling seneng kalau aku lakukan apa sih? Terus pendeta banyak yang salah, ngerti ya? Tuhan itu paling seneng kalau kamu taat. Taat apa? Membeli persembahan dan perpuluhan. Rusak. Jadi kalau kita sudah ngasih persembahan, perpuluhan, Tuhan itu paling seneng. Tuhanmu matre. Itu pengajaran yang salah. Tuhan itu paling suka dengan kita kayak apa? Banyak. Yang terutama jauhi dosa. Itu pasti toh. Karena dia kudus. Yang kedua, yang ketiga, keempat, 10. Tuhan yang berbicara sama masing-masing sendiri. Karena sekarang saya ngomong jauhi dosa itu luas. Kalau Tuhan berbicara sama kita apa? Oh, aku paling seneng kayak gini. Dia paling gak benci kok. Misalkan apa? Tuhan gak pernah ngomong aku gak seneng orang rokok. Aku rokokan berarti gak apa-apa. Bukan kayak gitu maksudnya. Tuhan tuh berbicara sama kamu sendiri. Yang nomor satu, kalau kamu mengerti dia itu siapa. Caranya bagaimana? Belajar firman. Di dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan, dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Jadi iman itu bukan buta, ngerti maksudnya ya? Iman itu bukan buta, iman itu bukan, wis aku pokoknya beriman. Wis gak mau tahu sembarang, pokoknya aku beriman, aku percaya wis pokoknya gitu tok. Kalau cuma bondone aku percaya Yesus pada waktu duduk menghadapi situasi yang saya alami atau siapapun juga, kekuatanmu di mana? Apakah kamu bisa bijak dengan dirimu? Apakah kamu memiliki pengetahuan tentang firman yang bisa menolak hal-hal yang tidak dapat kita tolak? Bisa? Enggak bisa. Butuh itu kebijakan, butuh itu pengetahuan daripada Tuhan. Pada waktu kita menghadapi sebuah musibah yang secara akal gak mungkin kita bisa mampu menghadapi. Digambarkan kok Sadrak, Mesak, Abednego itu disuruh masuk dapur api. Pada waktu dia akan masuk dapur api, tanpa pengetahuan Allah yang benar, gak akan dia keluar dari mulutnya. Bisa berkata apa? Aku tahu Allah mampu menyelamatkan aku dari dapur api. Tapi sekiranya kalau dia lakukan, aku pun tidak akan menghujat dia. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Karena dia tahu segala sesuatu di dalam kasih-Nya pasti. Kalau Tuhan izinkan dia terbakar pun itu tidak akan lepas dari kasih-Nya. Itu pengetahuan yang sangat luar biasa. Dia bisa ngerti seperti itu apa? Belajar, dia tahu. Menghadapi situasi yang seperti itu, dia mengerti, dia sedikit. Ayub menghadapi situasi yang berat enggak? Orang yang paling kaya di tanah Urs. Tiba-tiba kekayaannya habis dirampok. Anaknya dimatiin semua. Tubuhnya timbul bisul-bisul yang sangat menyakitkan.
Dia tapi selama ini tidak pernah menghujat Tuhan. Menghujat Allah. Karena apa? Pengetahuan tentang Allahnya benar. Setannya kalah enggak? Itu kan taruhan setan tuh. Setan kan ngomong sama Tuhan. Ya kamu lindungi dia. Ya kamu pagari dia. Ya kamu jagai dia. Sehingga dia tidak menghujat kamu. Coba apa yang dia miliki. Apa yang dia punyai. Kamu ambil semua. Pasti dia menghujat kamu. Allah ngomong apa? Boleh kau lakukan. Karena Allah tahu. Ayub kenal dia. Amin. Sehingga pada waktu Ayub menghadapi situasi yang paling berat pun, dia tetap tidak menghujat Allah. Itu karena apa? Pengetahuannya tentang Allah itu benar. Sampai dia ngomong sama istrinya apa? Kamu mau yang baik tok, gak mau yang sesuatu yang tidak baik dari Allah. Manusia gila. Dia ngomong kayak gitu karena apa? Kenalan dia akan Allah itu luar biasa. Bukan tiba-tiba dia bisa kenal. Dibuktikan dengan apa? Setiap hari, setiap saat, di dalam hidupnya selalu dia lakukan apa? Persembahan untuk Allah. Pada waktu itu di dalam perjanjian lama kan seperti itu toh. Tanda dia kenal Allah. Dia ngomong apa? Anakku melakukan hal-hal pesta apa? Jangan sampai mereka salah berbuat dosa. Sehingga aku mempersembahkan ini. Itu luar biasa enggak? Pengenalan akan Allah itu membawa satu kekuatan dalam kehidupan. Kekuatan di dalam hidupmu. Dibuktikan apa? Jangan kita cuma pandang Ayub mengalami penderitaan yang kayak gitu. Ini kita ini dari firman Tuhan itu kita bisa belajar, kita bisa mengerti. Penderitaanmu kalau dibandingkan dengan Ayub, lebih berat mana? Sehingga kalau kita ngerti itu, ya toh? Kalau kita mengerti tentang Allah, kita akan tetap kuat luar biasa. Gak goyang. Asam lambungnya gak naik. Bener tuh? Darahnya gak naik. Ya tuh? Hidupnya bisa tetap ketawa. Hadapi suami yang mokong, istri yang mokong, siapa yang mokong. Kita bisa tetap santai. Karena apa? Kita punya Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan menghadapi hidup berat. Setiap orang, setiap pribadi orang ini saya gak tahu. Pasti ada problem masalah yang tidak bisa diceritakan sama orang lain. Pasti itu. Ada satu problem yang kalau mau ngomong sama orang lain itu malu atau apa. Dan itu akan menggerogoti hatinya terus setiap hari. Serahkan sama Tuhan. Kalau itu karena dosa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan memberi pengampunan kok. Dosamu, masa lalumu saat ini akan datang. Sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Itu alammu. Sehingga Tuhan itu memberikan damai sejahtera itu bukan cuman sekedar damai sejahtera, tapi benar-benar dia memberikan. Kalau kita mengerti dengan baik. Kalau kita tidak mengerti dengan baik, hidup itu rasanya kayak apa? Mau mati gak bisa, mau hidup soro. Paling gak enak tuh, itu bener gak? Kemarin saya lihat itu banyak yang kayak gitu sebetulnya. Pada waktu dia sudah kayak gini-gini dia mulai ngomong. Kan jadi delokno duitku akeh, kan gak arep pusingi aku kan. Anakku situ kena autis kan. Waduh, masa depanku iki apa ngene. Ini mau tak injili apa? Gua aku dijak ngombe. Enggak bisa. Dalam dunia ini setiap orang ada problem masalah satu dengan yang lain dengan masalahnya sendiri-sendiri. Tapi Tuhan mengerti dan Tuhan memberikan obatnya melalui kebenaran firman Tuhan. Itu luar biasa. Kita harus mengerti ini secara utuh. Kalau enggak akan bisa. Jangan dianggap ya. Kalau orang yang sudah di dalam Tuhan, sudah setia sama Tuhan, ya, sudah benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya, enggak menghadapi problem. Menghadapi problem yang jauh lebih berat lagi loh. Saya selidiki di dalam Filipi yang sering kita baca, Filipi pasal 1 ayatnya yang 12 ya. 12 apa 21 sih, bentar ya. 21. Filipi pasal 1 ayat 21. Ini
Kenapa sih Paulus tulis ini? Kemarin saya selidiki dan saya mulai belajar beberapa buku dan saya juga mendengarkan beberapa khotbah yang benar. Saya kaget tuh. Paulus nulis ini karena dia dapat tekanan yang luar biasa. Tekanan dari siapa? Dari sama-sama orang percaya loh. Karena Paulus itu seorang yang radikal luar biasa. Dia menyampaikan firman Tuhan itu dengan sangat penekanannya kepada bangsa Roma itu luar biasa tekanannya. Sehingga dia ditangkap masuk penjara tuh. Udah banyak orang yang ngoceh sama dia gitu loh. Sesama mungkin para rasul mungkin kayak apa. Ngomong, ya maka ojo ngomong keras-keras. Kamu lihat negara, kamu sekarang masuk di penjara apa-apa semua. Dia pada waktu nulis ini kan dia dalam keadaan di penjara tuh di Filipi. Dia ngomong apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau mati di dalam Kristus, ngerti maksudnya? Hidup, karena bagiku hidup adalah Kristus itu kayak apa? Waduh, kalau saya baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan 21, sampai dia ngomong ini, mulai ayat 12 ya, pasal 1 mulai ayat 12 sampai 21. Rasul Paulus itu tanpa pengertian firman Tuhan yang benar, tanpa kekuatan firman Tuhan yang benar, dia sudah stresnya luar biasa. Ditekan oleh orang kanan kiri luar biasa dia itu. Dia ngajar di Galatia, enak ngajar, sudah selesai, sudah diajar dengan baik, ditinggal pergi. Masuk orang Yahudi yang Kristen, ngajari tentang yang lain lagi. Ngelek-ngelek no DE, jelek-jelekan dia. Wah, mau ngandelnya kayak apa dia? Dia di Filipi juga seperti itu. Coba kita lihat mulai ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Berarti ini apa sih? Dia ngomong saudara-saudara ini apa? Berarti ada satu orang yang ngomong tuh, ada beberapa orang yang ngomong. Kamu itu gini, kamu itu gini, kamu tidak benar, kamu itu gini, kamu gini. Cara kamu mengajarkan terlalu keras sehingga kamu masuk. Dia ngomong apa? Enggak. Karena apa yang terjadi atas diriku, dia masuk di penjara ini, justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Gara-gara dia masuk penjara itu, orang-orang yang berdudukan di Roma, di dalam kerajaannya itu, bisa tahu Injil itu dengan pemberitaan yang Paulus alami dalam kehidupannya. Dijelaskan kok, terus coba kita lihat. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ini artinya apa? Melalui dia masuk penjara, orang-orang yang dulu tidak kenal Injil, kan nanya dong, siapa sih Petrus itu? Siapa Petrus? Paulus itu, kok masuk penjara, orang apa itu? Oh, dia itu beritakan gini. Apalagi di Kisah Rasul dijelaskan toh, dia bersaksi kepada siapa? Raja Agripa ya, sama sapanya lagi itu. Gara-gara itu dia masuk penjara toh. Ya, ini kita mengerti dengan baik. Seseorang yang bisa seperti gitu itu karena apa? Pengertian tentang firman-Nya begitu luar biasa. Sehingga dia bisa ngomong di dalam ayat 21. Hidupku bukan, coba ayat 21. Perkan. Enggak usah saya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Sekarang saya tanya. Kita ngaku orang tuh anak Tuhan semua enggak? Tadi kita baca toh, Yesus mati untuk saya toh. Dia datang di dunia itu karena apa? Dia datang di dunia karena apa? Ada orang-orang yang beritakan ngawur lagi. Dia datang di dunia sebagai manusia supaya dia ngerti apa yang artinya lapar, apa yang artinya pusing. Kalau dia jadi Allah kan nggak pernah pakai badan, nggak ngerti oskadon. Mereka tanya kayak gitu tuh kepingin digeraji gini loh. Dia datang di dunia sebagai manusia itu karena satu. Karena kasihnya kepada kita. Kenapa dia datang di dunia sebagai manusia? Karena yang berdosa manusia, dia harus datang sebagai manusia, sebagai penebus. Kalau yang dosa manusia yang nebus Allah kayak opo, kan gak mungkin. Yang dosa manusia yang menebus juga harus sebagai manusia. Dia datang di dunia sebagai manusia 100%, tapi dia juga Allah 100%.
Dia datang di dunia sebagai manusia bukan supaya ngerti oskadon, bukan. Apa Sprite atau apa, bukan. Apa nasi goreng, bukan. Tapi satu, karena dia mengasihi kita, dia memberikan hidup bagi kita. Dia menyerahkan hidup untuk kita. Supaya kita yang harusnya binasa, karena dia memberikan hidup bagi kita, kita memperoleh hidup kekal. Kalau kita mengerti makna ini sungguh-sungguh. Kalau kita ngomong kayak gini, salah enggak? Apakah yang ngomong seperti ini harus Rasul Paulus atau semua orang percaya? Semua orang percaya harus ngomong seperti itu toh. Mau kita ditebus sama dia, kita menjadi miliknya. Tanpa dia harus yang kita binasa. Terus kalau kita ngomong, hidupku adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Kalau ngomong kayak gitu sekarang, ngomong di depannya orang Kristen, hidup Titi ini sekarang untuk Kristus. Saya diketawain orang enggak? Aneh enggak sekarang? Katanya cucu saya, aneh. Jojo datang di rumah, Pak mulai saat ini, hidupku untuk Kristus. Loh kok rada aneh? Padahal itu sewajarnya enggak, seharusnya enggak. Tapi pengertian yang seperti ini sudah dirusak. Hidupku sekarang untuk Kristus, tapi separuh-separuh. Gitu dah. Hidupku Kristus ya Kristus, tapi ya PTC lah, ya apalah. Tidak salah. Enggak salah, kamu mau ke PTC, kamu mau belanja, kamu masih senang kue tiaw, kamu masih senang apa. Tapi makna pengertian tentang hidupku adalah Kristus, itu harus hadir dalam hidupmu terus. Di saat situasi apapun juga. Tujuannya apa? Kamu tidak akan kecewa menghadapi hidup. Kalau enggak, aku hidup ini kok cuma kayak gini tok ya. Benari, bangun tidur kayak ketek, kan tidak ketek ya? Mau suami, mau istri, mau anak, mau siapa. Kayak gini tok, sebelah. Hidupmu bukan untuk Kristus, hidupmu untuk ketek. Untuk monyet itu. Yang ada dalam hatimu, kesakitan itu. Hidupku kok kayak gini ya. Kok menderita gini tuh. Berarti kamu hidup untuk menderita. Tapi kalau hidup untuk Kristus, sukacita luar biasa. Kenapa? Aku menghadapi monyet, tapi hidupku untuk Kristus aku pasti kuat. Aku pasti bisa. Karena apa? Dia memberikan, itu hiburan semua enggak? Itu sesuatu kekuatan enggak? Enggak boleh dibalik ini. Coba kita mulai tanamkan dalam diri kita. Hidupku, bagiku, hidup adalah Kristus. Itu hadirkan dalam hidup kita. Mau kecekluk apa, mau menghadapi apa, mau situasi apa. Cik Bimbing sering mangkal sama saya, tapi hidupmu bagi Kristus, kamu akan dihibur. Tapi kalau hidupmu untuk aku, menderita kamu. Karena aku bukan Kristus, dan karena aku tidak bisa sempurna seperti Kristus. Setiap hari aku akan membuat kamu marah. Benar tuh? Hidupnya Rana kalau untuk Simon, toh kamu akan menderita. Tapi hidup bukan untuk Kristus, kamu akan sukacita. Kenapa? Dia bisa marah, bisa apa, bisa gini. Tapi kalau untuk Kristus, kamu akan menjadi kekuatan dari hidupnya. Ini penting. Kalau pengertian yang seperti ini, tidak ada dalam hidup kita. Kehidupan ini makin hari makin berat gak? Berat. Benar gak? Sudah, jangan mau kamu dibujuki sama pikiranmu yang sudah rusak semua itu. Gak bisa kalau untuk Kristus. Aku ini sekarang masih banyak kerjaan. Ini tak selesai dulu baru untuk Kristus. Terlambat sudah kamu nanti. Sakit kamu akan. Pada waktu kamu sudah tidak bisa apa-apa. Diranjang, mau goyang kepala aja sulit. Hidupku untuk Kristus. Goblok gak? Bodoh gak itu? Bodoh. Sudah tidak bisa apa-apa hidupku untuk Kristus. Yang dimaksud hidupku untuk Kristus, bagiku hidup adalah Kristus itu apa? Supaya kamu bahagia kok. Tuhan itu, firman Tuhan itu ngomongnya apa? Orang yang miskin di hadapan Tuhan itu orang paling bahagia. Bagiku hidup adalah Kristus. Berarti apa? Mengutamakan Tuhan toh itu. Kamu akan bahagia. Amin. Nah ini dipegang dan saya percaya kasih Tuhan yang tidak terhingga
ya pagi ini akan hadir dalam kehidupan kita. Akan menjadi kekuatan penghibur satu hal yang tidak ada dalam hati kita. Tapi Tuhan nyatakan. Amin firman Tuhan.